ya. Smile. Hello. Halo, apa kabar kalian? Baik dan sehat ya. Itu yang selalu Lose doakan. Nah, masih dalam sekolah minggu online hari ini bersama Lose Mia kita belajar firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita satu dalam doa dulu ya, memohon hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Dan terima kasih untuk kesempatan kami untuk ikut sekolah minggu. Ya Tuhan, kami serahkan firman-Mu yang akan kami dengar hari ini. Biarlah firman-Mu itu dapat kami mengerti, mampukan kami, berikan kami hikmat, dan juga memberikan kami keberanian untuk menjalankan setiap firman tersebut dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Lose mau kasih lihat kalian beberapa foto. Mari kita saksikan. Kalian pasti tahu kan ini gedung apa? Iya, ini gereja Kristus Tuhan Hosana Bumi Permai, gedung gereja kita. Kangen ya ibadah ke tempat ini? Tapi karena pandemi belum berakhir, belum bisa kita beribadah sama-sama. Terus sabar dan doakan agar pandemi COVID ini segera berlalu ya. Oke, kembali lagi ke gambar yang tadi. Kalian bisa lihat betapa besar, megah, dan indah gedung gereja ini. Saat pembangunannya, gedung ini memerlukan arsitek ya adik-adik. Untuk apa? Kok perlu arsitek? Arsitek menggambar dengan rinci, dan gambarnya itu disebut blueprint ya adik-adik. Isinya ukuran tinggi, ukuran lebar, panjang, tiap-tiap bagian ruangan, ataupun tembok yang akan dibangun oleh tukang nantinya. Blueprint ini dipakai sebagai petunjuk detail saat membangun, agar saat jadi sesuai dengan rencana awal bentuk bangunannya. Adik-adik, seperti seorang arsitek, Allah kita sudah merencanakan, mendesain, dan mengatur alam semesta ini. Dia arsitek yang agung, menciptakan dunia sesuai dengan tatanan dan pola yang demikian sempurna. Begitu pula kehidupan kita adik-adik. Kehidupan kita ada dalam rencana Allah, dalam blueprintnya Allah. Manusia boleh merencanakan segala sesuatu, tetapi rencana Allah tidak akan gagal. Rencana Allah, blueprintnya Allah tetap yang akan terjadi. Hal-hal ini terbukti dari kisah-kisah Allah dalam kitab Kejadian. Mari kita lihat lagi ya kisah-kisah Allah tersebut. Yang pertama, penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia, pria dan wanita. Dicipta sempurna dan istimewa. Allah menyediakan semua yang terbaik untuk manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa pertama kali. Manusia yang diciptakannya memberontak. Mereka melawan Allah. Karena dosanya, manusia harus dihukum. Allah mengutuk Adam, Hawa, dan keturunannya, menghukum ketidaktaatan mereka. Tapi di tengah murkanya Allah, Dia menunjukkan belas kasihannya. Allah berfirman bahwa nanti keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Ditulis dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini janji pertama kali Allah tentang keselamatan yang agung di dalam Kristus. Kisah selanjutnya, kisah pembunuhan pertama. Anak Adam dan Hawa yaitu Kain sangat iri hingga membunuh adiknya Habel. Apakah rancangan Allah tentang juru selamat akan gagal? Tidak, adik-adik.
Allah dengan kuasanya memberikan Adam anak yang lain, yaitu Set, untuk melanjutkan garis keturunan Adam. Karena Yesus lahir dari keturunan Adam dan Hawa, sesuai dengan janji Allah. Kisah air bah. Nuh adalah keturunan dari Set, anak Adam dan Hawa tadi, ya. Dan pada masa itu manusia terus berbuat dosa dan semakin jahat. Allah mencurahkan murkanya melalui air bah untuk membinasakan seluruh dunia. Tapi tidak semua binasa. Allah menunjukkan kemurahannya kepada Nuh dan keluarganya. Karena Nuh mau hidup kudus dan taat kepada Allah. Allah menyuruh Nuh untuk membangun bahtera dengan bentuk yang sangat terperinci untuk menyelamatkan diri dari air bah. Keluarga Nuh selamat karena anugerah dari Allah. Pelangi menjadi tanda perjanjian Allah dengan Nuh bahwa Allah tidak akan mendatangkan air bah lagi ke bumi. Kemudian keturunan Nuh bertambah banyak, ya semakin banyak. Mereka mulai membangun menara Babel untuk memuliakan diri mereka sendiri. Tuhan menghukum mereka karena hal tersebut dengan mengacaukan bahasa mereka dan mereka harus menyebar ke seluruh dunia. Kisah selanjutnya, Allah memilih Abram. Abram ada dalam garis keturunan Sem, anak Nuh. Allah memerintahkan Abram untuk pergi ke negeri yang baru. Allah memberikan nama baru bagi Abram menjadi Abraham. Dan Allah mengikat janji akan memberkati Abraham, akan memberikan Abraham keturunan yang banyak, dan akan memberkati semua bangsa melalui dia. Allah mengaruniakan keturunan bagi Abraham di usia 100 tahun, yaitu Ishak. Saat Abraham diminta Allah untuk mengorbankan anaknya Ishak, Abraham dengan taat melakukan apa yang Allah perintahkan. Hal tersebut tidak sampai terjadi ya, karena ada malaikat yang datang untuk menghalangi Abraham, dan Tuhan menyediakan domba jantan sebagai pengganti Ishak untuk menjadi korban persembahan. Kisah berikutnya, sebelum anak Ishak yaitu Yakub dan Esau lahir, Allah sudah memilih Yakub untuk menjadi pewaris janji-janjinya. Padahal Yakub adalah anak yang lahir setelah Esau. Nah, setelah Yakub besar dan memiliki keluarga, dia memiliki 12 anak laki-laki. Allah memakai Yusuf, anak Yakub yang ke-11, untuk menyelamatkan keluarganya dari kelaparan hebat dan membawa mereka pindah ke Mesir. Allah menjaga hidup Yakub dan keturunannya dari kematian. Nah, adik-adik, setiap peristiwa dan tokoh dalam kitab Kejadian saling berkaitan. Sepanjang sejarah Allah menggenapi rencananya untuk mengutus Sang Juru Selamat Tuhan Yesus. Allah memilih dan memisahkan umat yang taat dan percaya untuk memuliakannya. Inti kitab Kejadian dan seluruh isi Alkitab adalah kisah penyelamatan Allah yang agung. Allah memberikan juru selamat bagi manusia, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Allah sendiri yang berinisiatif, yang memulai, yang mengusahakan lebih dulu untuk menyelamatkan manusia yang diciptakannya dari hukuman dosa, yaitu maut. Ini membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi. Dia memegang kendali jalannya sejarah. Apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan yang atur. Dia memakai kuasanya untuk kebaikan kita. Allah sangat mengasihi kita manusia, sehingga Dia mengutus Yesus untuk menebus dosa kita. Allah selalu menepati janjinya, sehingga Dia Allah yang sangat dapat kita percaya. Nah, seperti di awal saya katakan, Allah memiliki blueprint, rencana dalam kehidupan kita masing-masing. Tiap kita yang dipilihnya memiliki peran untuk menyelesaikan tujuan Allah di dunia ini, yaitu menjadikan seluruh bangsa mengenal dan mengikut Yesus. Amanat agung di Matius 28 ayat 18-20. Untuk mengetahui rencana Allah dalam kehidupan kita, kita harus hidup mengutamakan Allah
dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Adik-adik, jangan khawatir. Allah menjamin rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagaimana respon kita atas anugerah Tuhan ini? Apa yang dapat kita lakukan untuk merespon kasih Allah yang sangat besar bagi kita? Nah, Lose mau tahu jawaban kalian. Kirimkan jawaban kalian ya melalui WA Lose. Apa yang dapat kamu kerjakan untuk merespon kasih Allah yang sangat besar buat kita? Lose tunggu ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau rancangkan bagi kami, hingga kami memiliki Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Tuhan, biarlah Engkau yang memakai hidup kami bagi alat kemuliaan-Mu. Tolong kami dalam menjalankan setiap perintah Tuhan di kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.